Halo, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bu Ade, selamat siang, selamat malam, kapanpun kalian membuka video ini. Jadi teman-teman, kami dari kelompok 10 akan membahas chapter 10 mengenai current liabilities. Perkenalkan, nama saya Mursafis Tumorang dengan NIM 2024 7120. Lalu selanjutnya ada teman saya Yosep. Saya perkenalkan, nama saya Yosep Christian Darmaji dengan NIM 2024 735. Saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 2024 70114. Halo, saya David Christian Dipayana dengan NIM 2024 70 122. Saya Gilang Sirat Ramadan dengan NIM 2024 70129. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas. Nah, ini namanya current liabilities teman-teman. Jadi current liabilities ini merupakan hutang yang diharapkan dibayar oleh perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun atau dalam satu periode akuntansi. Nah, current liabilities ini terdiri dari berbagai jenis, yaitu yang pertama adalah hutang payable. Hutang payable ini in bahasa kita bisa bilang sebagai hutang wesel. Lalu selanjutnya ada accounts payable atau hutang dagang. Lalu ada unearned revenues atau pendapatan yang belum diterima. Lalu yang terakhir adalah accrued liabilities atau kewajiban yang masih harus dibayar. Next. Nah, terkait dengan pembahasan notes payable, jadi perusahaan itu mencatat kewajiban dalam bentuk catatan tertulis disebut dengan notes payable atau hutang wesel. Perusahaan akan menerbitkan notes payable untuk kebutuhan pembiayaan jangka pendek di mana perusahaan akan menerima bunga dari peminjam. Lalu, notes yang diterbitkan dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal laporan posisi keuangan diklasifikasikan sebagai current liabilities. Nah, selanjutnya, oke, ini aku akan kasih contoh kepada teman-teman semua. Jadi pada contoh ini adalah Bank CBA memberikan pinjaman kepada Biziko senilai $100.000 pada tanggal 1 September 2020 dengan bunga 12% dan jatuh tempo notes 4 bulan yaitu pada 1 Januari 2021. Nah, berdasarkan dengan informasi yang diberikan oleh soal ini, maka kita akan menjurnalkannya sesuai yang sudah tertera. Jadi jurnal penerbitan notes pada tanggal 1 September, cash pada debit senilai $100.000, lalu pada sisi kreditnya adalah notes payable sebanyak $100.000 juga. Nah, nanti ketika akhir periode atau pada tanggal 31 Desember, jurnalnya adalah pada debit interest expense senilai $4.000, lalu pada sisi kredit adalah senilai $4.000 yaitu interest payable. Nah, cara menghitungnya adalah bunga dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 Desember dikalikan oleh $100.000. Jadi $100.000 dikali lagi 12% dikali periodenya yaitu 4 bulan dibagi per 12. Maka hasilnya dapat kita 4.000. Lalu yang terakhir adalah jurnal jatuh tempo. Jurnal jatuh tempo ini ya sesuai dengan pada soal yaitu tanggal 1 Januari. Pada sisi debit itu ada notes payable senilai $100.000. Lalu pada sisi debit juga interest payable senilai $4.000 dan pada sisi kredit cash senilai $104.000. Jadi begitu teman-teman terkait dengan contoh current liabilities. Next. Oke, untuk presentasinya saya ambil alih dan selanjutnya saya akan membacakan teori yang kedua, yaitu yang kita bahas yaitu adalah Value Add Tax atau VAT. Nah, apa sih itu VAT itu? Nah, VAT itu adalah pajak konsumsi yang biasanya terdapat pada barang atau jasa yang ditambahkan pada tahap produksi dan penjualan akhir. VAT diperoleh setiap pembelian produk dari suatu bisnis dalam rantai pasokan. Nah, yang kedua itu ada sales tax payable. Nah, sales tax payable ini adalah pajak konsumsi yang hanya terjadi di tempat pembelian konsumen. Next. Nah, kita juga membahas unearned revenues. Nah, ini dari contoh dari unearned revenues, bisa kita lihat ini, perusahaan Lion Air yang menjual tiket pesawat pada saat penjualan Lion Air menerima uang tunai untuk tiket yang dijual untuk penerbangan yang beberapa hari ke depan. Lion Air akan mencatat pendapatan ini sebagai unearned revenues karena menerima uang tunai sebelum Lion Air memberikan jasanya. Hal ini berlaku juga untuk perusahaan dagang. Nah, jadi kita lihat contohnya kan. Contoh yang kita pakai ini
saya membuat contoh FC Barcelona menjual 10.000 tiket sepak bola musiman dengan harga $10 per tiket pada tanggal 6 Agustus 2024, di mana pertandingan akan dimulai pada 7 September 2024 untuk satu pertandingan. Nah, FC Barcelona ini akan membuat jurnal sebagai berikut. Nah, jurnal yang pertama itu pada tanggal 6 Agustus pada saat Kenapa tanggal 6 Agustus? Karena pada tanggal 6 Agustus itu adalah jurnal FC Barcelona menjual tiket tersebut. Nah, di tanggal 6 Agustus ini, yang pertama kita debitkan itu adalah cash sebesar $10.000 dan yang dikredit itu unearned sales revenue sebesar $100.000. $100.000. Nah, kenapa kita kreditkan menggunakan akun unearned sales revenue? Pasti pada bertanya kan, kenapa yang diterbitkan unearned sales revenue? Nah, kenapa unearned sales revenue? Karena pada tanggal 6 Agustus ini Barcelona itu baru menjual dan para pembelinya, para penonton supporternya itu belum mendapatkan manfaatnya, belum mendapatkan keuntungannya dari dia mengeluarkan uang itu. Nah, makanya ada dua jurnal. Nah, jurnal yang kedua itu pada tanggal 7 September, di mana pertandingan itu sudah dimulai. Nah, yang kita debitkan itu adalah unearned sales revenue sebesar $100.000. Karena kenapa mendebitkan unearned sales revenue di $100.000 di debit? Karena untuk menghilangkan yang ada di kredit ini, unearned sales revenue yang di tanggal 6 Agustus, dan mengkreditkan sales revenue $100.000 di tanggal 7 September ini untuk mencatat keuntungan dari FC Barcelona ini. Selanjutnya akan dibacakan, belum deh, masih saya yang membacakannya. Nah, habis itu ada teori yang terakhir saya bacakan itu adalah salaries and wages. Nah, salaries and wages ini kita bisa bilang itu perusahaan itu melaporkan sebagai current liabilities untuk jumlah yang terhutang kepada karyawan untuk gaji atau upah pada akhir periode akuntansi. Nah, selain itu perusahaan juga melaporkan sebagai current liabilities terhadap hal-hal berikut ini yang berkaitan dengan kompensasi karyawan. Nah, segitu saja teori yang akan saya bacakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Rizky, silahkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya itu Fresh Corporation itu merupakan perusahaan yang menjual berbagai jenis parcel buah perusahaan menggunakan sistem periodik dalam pencatatan inventorinya dan membuat laporan keuangan setiap bulan. Berikut data terkait hutang jangka pendek nih. Jadi Fresh Corporation ini punya notes payable yang diterbitin tanggal 31 Oktober 2023, bunganya 10% per tahun, terus jatuh temponya dalam waktu 3 bulan. Jumlahnya itu $300.000. Terus dia punya accounts payable sebesar $30.000, interest payable sebesar $5.000, terus dia punya sales taxable $8.500, terus yang terakhir dia punya unearned sales revenue sebesar $100.000. Nah, ini ada jurnalnya. Jurnal pertama itu tanggal 5 Januari melunasi utang dagang sebesar 20.000 kepada CV Segar Buah. Nah, di tanggal 5 Januari ini dia tuh melunasi hutang sebesar 20.000 kepada CV Segar Buah. Jadi di DBT itu accounts payable, di kreditnya itu cash. Jadi kenapa di debitnya itu accounts payable? Karena kan utangnya berkurang karena kita udah bayar. Terus kenapa cashnya di kredit? Karena kan kita ngeluarin uang untuk bayar utang tersebut. Nah, terus 10 Januari dia ini menyetorkan pajak penjualan terhutang sebesar 8.500 kepada negara atas penjualan bulan lalu. Nah, di tanggal 10 Januari ini dia tuh bayar pajak penjualan. Akunnya itu sales tax payable di debit, terus di kreditnya itu cash. Karena kenapa cash di kredit? Karena kan dia ngebayar pajak penjualan ke negara. Jadi uangnya berkurang, terus sales tax payable-nya di debit. Terus selanjutnya di tanggal 12 Januari dia itu menyelesaikan pesanan parcel pada pelanggan senilai 60.000 yang telah dibayarkan lunas di muka. Nah, karena pesanannya udah selesai, jadi sales revenue-nya udah bisa diakuin. Jadi sales revenue-nya di kredit, terus unearned sales revenue-nya karena pekerjaannya udah selesai bisa ditaruh di debit sebesar 60.000. Terus di tanggal 15 Januari dia ini menjual 100 unit parcel buah seharga 9.900, udah termasuk pajak penjualan sebesar 10% secara tunai. Jadi
dia ini tanggal 15 Januari itu jual 100 unit parcel. Jadi karena dia menjual berarti kan dapat cash ya. Cashnya di debit sebesar 9.900, terus di kreditnya sales revenue sebesar 9.000. Nah, kenapa sales revenue 9.000? Karena itu udah termasuk pajak penjualan sebesar 10%. Jadi cara ngitungnya itu 9.000, jadi cara ngitungnya itu 9.900 dibagi sama 110%. Jadi sales revenue 9.000, terus sales tax payable-nya sebesar 900. Oke, next. Oke. Ya, baik, selanjutnya itu ada transaksi di tanggal 18 Juni. Perusahaan membeli buah dari CV segar banget sebesar 85.000 dolar. Pada jurnal itu karena dia melakukan pembelian, jadi yang pertama itu pada debit atau purchase, lalu selanjutnya karena dia membeli secara kredit ya, N30, jadi dimasukkan ke dalam accounts payable sebesar 85.000 dolar. Lalu pada tanggal 21 Januari, meminjam uang kepada PT Mekarjaya sebesar 200.000 dolar berupa wesel 9% untuk 60 hari. Pada jurnal itu bisa dimasukkan pada sisi debit, karena kita meminjam uang, jadi kita mendapatkan cash not payable sebesar 200.000 dolar. Lalu pada tanggal 22 Januari, menjual 200 unit parcel buah seharga 25.000. Ya. Dan ini belum termasuk pajak penjualan 10% secara tunai. Jadi, karena kita melakukan penjualan, kita udah otomatis akan mendapatkan cash sebesar 27.500. Lalu kita akui penjualan, pada sisi kredit kita masukkan sales revenue sebesar 25.000. Lalu ada pajak jualan atau sales tax payable kita masukkan juga 2.500. Nilainya ini dari sisi cash itu 25.000 dikali 110%, hasil dari 25.000 dolar dikalikan 10%, yang hasilnya itu 2.500 dolar. Pada tanggal 20, lalu selanjutnya tanggal 23 Januari menerima uang 33.000 dolar dari pelanggan untuk pesanan 250 parcel yang akan dikirimkan 10 Februari 2024. Dan harga ini sudah termasuk pajak penjualan 10%. Pada jurnal kita akan masukkan cash sebesar 33.000. Lalu karena pesanan ini belum kita antarkan atau belum kita kirimkan, jadi kita masukkan dulu sebagai unearned sales revenue di sisi kredit dan sales tax payable di kredit juga. Untuk hasil unearned sales revenue itu 33.000 dibagi 110%, yang hasilnya 30.000. Ya, sekian. Oke, lanjut. Pada tanggal 25 itu, menyelesaikan pesanan parcel kepada pelanggan senilai 40.000 dolar yang telah membayar lunas di muka. Nah, berarti karena kita sudah menyelesaikan pesanan, berarti kan biasanya tuh kalau kita membayar di muka kan unearned sales revenue di kredit. Nah, karena kita udah menyelesaikan pesanan, berarti kita balik, kita anolin unearned sales revenue-nya, yaitu taruh di debit sebanyak 40.000, dan kita baru bisa mengakui sales revenue-nya 40.000. Di akunnya itu unearned sales revenue ada revenue nilai 40.000. Kemudian 30 Januari itu dia melakukan pelunasan terhadap hutang wesel tanggal 31 Oktober 2023. Nah, ini tuh keterangan tuh ada di soal yang pertama yang ada di data terkait hutang jangka pendek yang dimiliki per tanggal 1 Januari 2024, yaitu 300.000 dolar. Nah, cara menghitungnya itu pertama kita tulis dulu di debit notes payable, karena kan kita membayar hutang, otomatis hutang itu hilang. Berarti notes payable di debit. Kemudian ada interest payable.
Nah, interest payable ini cara menghitungnya itu 300.000 dikali rate bunganya itu 10% dan fraction-nya. Nah, 2/12 ini, angka 2 itu dapat dari bulan November dan juga Desember, berarti 2 bulan. Berarti 2/12. Dapat hasil 5.000. Dan itu taruh di debit juga. Kemudian, kita mengakui bunga yang pada di periode ini, yaitu periode Januari 2024. Itu interest expense. Nah, cara menghitungnya juga sama. 300.000 dikali rate bunganya, 10% dikali 1/12. Sorry, itu ada typo, X-nya ketinggalan. Nah, karena dia bulan Januari doang, berarti 1/12. Hasilnya 2.500. Ditaruh di debit juga. Nah, karena kita melunasi sebuah hutang wesel, berarti kita mengurangi cash, yaitu di kredit. Dengan nominal sebesar $307.500. Nah, setelah itu, kita masih ada jurnal penyesuaian dari tanggal 21 Januari. Yang slide sebelumnya. Iya, meminjam uang kepada PT Mekarjaya 200.000 dengan bunga wesel tuh 9% dan 60 hari. Tuh, jatuh tempo 60 hari. Nah, karena dia belum jatuh tempo, otomatis, dan ini udah juga 31 Januari kan udah di akhir periode. Berarti kita harus membuat penyesuaian terhadap bunganya. Nah, jurnalnya itu interest expense pada interest payable sebesar $500. Nah, 500 ini dari 200.000 dikali 9% rate bunganya dan dikali 10/360. 10 ini dapat dari tanggal 21 Januari ke 31 Januari, yaitu tanggal penerbitannya sampai akhir periode akuntansinya, yaitu 10 hari. Nah, karena asumsi 1 tahun 360 hari, kita bagi dengan 360. Karena bunga itu selalu per tahun, tidak per bulan. Jadi 10/360 hasil $500. Next. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Selamat pagi, siang, malam untuk semuanya yang melihat video ini. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ade, kasih. misalnya Saya juga. teman-teman.